Di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa betapa dahsyatnya, bahayanya cinta harta, cinta jabatan, kecintaan terhadap jabatan yang berlebihan, al-hirsu alaihima, tamak, rakus terhadap harta dan jabatan, itu bisa merusak kepada agama kita. Yang melebihi merusaknya kedua serigala yang lapar terhadap seekor kambing. Namun kata Nabi, cinta terhadap harta, cinta terhadap jabatan yang berlebihan, al-hirsu, hirsul mar'i, ketamakan seseorang, kerasuk kekuasaan orang, itu bisa merusak kepada agamanya, menghancurkan agamanya, melebihi rusaknya seekor kambing yang dicabik-cabik oleh dua serigala yang sedang lapar. وعليك بإثار تقلل من الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه من ملابسها ومآكلها ومناكحها ومساكنها وسائر أمتعتها وإياك أن تتسع في شهواتها وتدعي مع ذلك الزهد وتحتج لنفسك بالحجج الداحضة عند الله وتطلب لها التأويلات البعيدة من الحق وإعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والأئمة بعده عن التنعم بالدنيا مع القدرة عليه من الحلال لا يخفى على من له أدنى معرفة بالعلم وإذا لم تقدر على الزهد في الدنيا فما عليك أن تعترف بالرغبة فيها والحرص عليها ولست مأثوما إلا عليها إلا على طلبها والتمتع بها على وجه محرم في الشرع والزهد مقام فوق ذلك وليت شعري لو أن الله فرض علينا التوسع في الدنيا فمن أين القدرة عليه في زمان عز فيه ما يواري العورة ويسد الجوعة من الحلال فإن لله وإنا إليه راجعون. Di sini beliau masih menjelaskan tentang zuhud, bagian akhir daripada pembahasan zuhud yang dijelaskan, dikupas oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Namun sebelum melanjutkan, kemarin masih ada satu hadis yang belum kita baca, satu hadis yang berkaitan tentang bahaya daripada hubbul jah, bahaya daripada hubbud dunia, hubbul jah wal mal, cinta harta, cinta jabatan. Nah, yang mana hadis kedua yang beliau kutip di sini, qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hubbis syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim wa fi riwayatin li dinihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Sumbernya ada dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi. Dan juga hadis ini disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi jaribati ghanamin, tidaklah dhi'ban, bahwa dua serigala, ja'i'ani yang lapar, ursila yang dilepaskan itu dua serigala, fi jaribati ghanamin, di dalam kandang seekor gonam. Apa gonam? Wedus, kambing, embe. Bi afsadalaha. Nah, khobar dhi'bani itu lapan bi afsada. Nah, masyhur di dalamnya itu ma nafi mulghah atau ma nafi hujaziyah fasun bima wala alaita. Nah, ma nafi hujaziyah, begitupun lapad laisa. Nah, itu biasanya kebanyakan khobarnya itu suka ditambah dengan huruf ba. Ma dhi'bani ja'i'ani ursiya bi zaribati ghanamin bi afsadalah. Bi afsada itu yang lebih merusak.
Afsada dibaca afsada fathah ala dijerkan, tapi dalam jernya fathah sebab isim ghair munsharif. Itu wazan, itu elatnya wazan fiil wasfiyah dan wazan fiil. Bi afsada wazan af'ala. Laha kepada Ghanam min hubbis syarafi daripada mencintai asyaraf. Asyaraf kemuliaan bimakna al-jah, jabatan, kedudukan. Wal mali dan harta fi dinir rajulil muslim, di dalam agamanya seorang muslim. Di dalam hadis ini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa betapa dahsyatnya, bahayanya cinta harta, cinta jabatan, yang mana kecintaan terhadap harta yang berlebihan, kecintaan terhadap jabatan yang berlebihan, al-hirsu alaihima, tamak, rakus terhadap harta dan jabatan, itu bisa merusak kepada agama kita, yang melebihi merusaknya kedua serigala yang lapar terhadap seekor kambing. Kita bayangkan itu serigala, bagaimana serigala. Nah, serigala kan binatang buas, jangan pun dua serigala, satu serigala saja itu satu kambing. Nah, kambing bisa kalah gak sama serigala? Bisa kalah. Itu jangankan itu serigala tidak lapar, itu kambing bisa kalah, bisa mungkin habis dicabik-cabik. Apalagi kalau serigala itu sedang lapar, dua serigala sedang lapar, yaitu dihadapkan kepada seekor kambing yang tidak berdaya di dalam satu ruangan. Kalau di tempat terbuka mungkin itu kambing bisa lari, bisa yaitu menyelamatkan diri. Tapi kalau sudah dalam kandang, seekor kambing sendirian, apalagi kambing kecil kurus gimana tuh, serigala dua lapar masuk dalam kandang, pasti itu kambing akan habis, rusak badannya, rusak jiwa kambing, badannya bakal rusak, bakal hancur. Nah, namun kata Nabi, cinta terhadap harta, cinta terhadap jabatan yang berlebihan, al-hirsu, hirsul mar'i, ketamakan seseorang, kerasuk kekuasaan orang, itu bisa merusak kepada agamanya, menghancurkan agamanya, melebihi rusaknya seekor kambing yang dicabik-cabik oleh dua serigala yang sedang lapar. Nah, Imam Munawi menjelaskan hadis ini di dalam kitab Faidul Qadir, fa maqsudul hadisi annal hirsu 'alal mali wasyarafi aktsaru ibsadan lidin min ibsadi di'bain alil ghanam. Maksudul hadis, maksud hadis ini kata Imam Munawi, annal hirsu 'alal mali wasyaraf, sesungguhnya tamak, rakus terhadap harta dan jabatan, cinta berlebihan terhadap harta dan jabatan, aksaru ibsadan lidin, itu lebih besar, lebih banyak merusaknya terhadap agama ketimbang merusaknya dua ekor serigala yang lapar terhadap seekor kambing. Kenapa demikian? Li'anna dzalikal asyir wal batir yastafizu sahibahu wa ya'khudhu bihi ila ma yadurruhu wa dzalika madmumun. Karena perbuatan cinta terhadap harta dan jabatan yang berlebihan, rakus tamak terhadap harta dan jabatan yang berlebihan, yang rakus tersebut, yastafiju sahibah, itu bisa merangsang, mendorong sahibah, orang yang cinta terhadap harta dan jabatan tersebut, wa ya'khudhu bihi ila ma yadurruhu wa dzalika madmum, mendorongnya dan mengajaknya bihi ila ma yadurruh, kepada sesuatu yang membahayakannya. Kalau orang sudah tergila-gila terhadap dunia, yang penting nikmat, yang penting senang di dunia, dapat uang, gak peduli halal haram, senggol sana senggol sini, sikut kanan sikut kiri, gak mikirin saudara yang penting dia enak, yang penting dia puas, sehingga bisa terjerumus kepada perbuat hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan dirinya, bahkan juga bisa membahayakan orang
orang lain. Wa dzalika madmum, dan itu suatu perbuatan yang tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Dan selanjutnya wa 'alaika bi itsari taqallul. Imam Haddad mengatakan kepada kita, hendaknya kamu bi itsar. Itsar itu mengutamakan, lebih memilih. Atsaru yusirun. Nah, itsari taqallul, hendaknya kamu kata Imam Haddad lebih memilih, lebih mengutamakan taqallul minad dunya. Taqallul itu mensedikitkan daripada dunia. Kalau bisa kita utamakan, kita lebih memilih ya dalam urusan dunia itu secukupnya, biasa-biasa saja, tidak berlebihan. Wal iktisar, dan membatasi ala ma la budda minhu, atas apa-apa la budda yang tidak boleh tidak minhu daripada dunia. Yakni kita itu berusaha dalam urusan dunia itu hanya membatasi kepada yang kita butuhkan saja. Min malabisiha, jamak dari malbusun, pakaian, jamak yaitu sigat mutajumuknya, jamak taksir malabis. Dari pakaian ya secukupnya saja. Wa ma'akiliha, jamak dari makulun, yang dimakan, ma'akili makan makanan pun secukupnya. Wa manakihiha, jamak dari mankuh, yang dinikah istri pun yaitu secukupnya. Cukup satu, sudah cukup satu. Wa masakiniha, tempat tinggalnya, maskan, jamak dari maskan, tempat tinggal, cukup satu, cukup. Jadi dalam dunia itu kalau bisa, kata Imam Haddad, nasihat Imam Haddad, mengurangi, jangan terlalu berlebihan. Wal iktisar, cukup hanya yang kita butuhkan, secukupnya. Wasairi amtiatiha, begitupun daripada semua benda-benda dunia, semua yaitu kesenangan dunia, semua daripada barang-barang dunia, kita itu hanya mengambil dari dunia hanya secukupnya saja untuk bekal akhirat, untuk yaitu kita bekal ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata orang tua, biasa orang tua, nah di Sunda itu suka beri nasihat, nggak mesti punya banyak mobil, nggak mesti punya rumah gedong, nggak mesti punya banyak baju mewah, yang penting pas kita mau kemana mobilnya ada, kita mau ada kebutuhan uangnya ada. Nggak mesti banyak harta numpuk, kekayaan di mana-mana, yang penting ketika kita butuh ada, itu udah cukup. Jadi nggak mesti rumah gedong, pokoknya yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, tidurnya nyaman. Nggak mesti banyak mobil nongkrong di rumah, yang penting ketika kita mau jalan, ada hajat, ada kebutuhan, kita bisa jalan, ada kendaraannya, ada mobilnya. Enggak mesti banyak kekayaan di mana-mana, tapi ketika kita butuh untuk ibadah, butuh untuk nafkah, butuh untuk yaitu kebutuhan kita, baik untuk keluarga kita, ada uangnya. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, amin. Wa iyyaka an tatasya fi syahwatiha. Kemudian juga Imam Haddad mengingatkan, wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, an tatasya fi syahwatiha, janganlah kamu sekali-kali tatasya, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan fi syahwatiha, di dalam memenuhi syahwat dunia, di dalam yaitu kesyahwat dunia, keinginan melaksanakan yaitu keinginan terhadap dunia, bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Wa tadaiya ma'adzalika, sementara tadaiya wau ma'iyah, bau bimakna ma'a. Wa tadaiya, kau bermewah-mewahan dengan dunia, kau bersenang-senang yang berlebihan terhadap kenikmatan dunia. Wa tadaiya, sementara engkau mengaku ma'adzalika, beserta ittisafi syahwah az-zuhda, pada zuhud. Hati-hati, kau ngaku-ngaku zuhud, ngaku-ngaku tidak suka dunia, ngaku-ngaku tidak cinta dunia, tapi kau selalu bermewah-mewahan, selalu bersenang-senangan yang berlebih-lebihan terhadap kesenangan dunia. Jadi kalau mau ngaku zuhud, ya udah jangan berlebih-lebihan dalam kesenangan dunia. Wa tahtaja li nafsika bil hujaj, dan kau beralasan li nafsika untuk dirimu bil hujaji dahidah,
dengan alasan-alasan yang batil, alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan yang tidak sesuai indallah, di hadapan Allah. Wa tatlubalah ta'wilatil ba'idah anil haq, dan kau mencari-cari laha untuk alasan tersebut at-ta'wilatil ba'idah, pada takwilan-takwilan yang jauh anil haqqi, daripada kebenaran. Wa i'radu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa berpalingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya, dan para nabi qablahu, para nabi alaihi wassalatu wassalam qablahu, sebelumnya Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal a'immati, dan para imam-imam, para sahabat, para tabi'in, para aulia ba'dahu, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka i'rad, berpaling, menjauhi anitana'umi bidunya, daripada bersenang-senang bidunya, dengan dunia, ma'al qudrah alaihi, padahal mereka mampu alaihi, untuk bersenang-senang. Mereka mampu bersenang-senang atas dunia, minal halali, yakni daripada yang halal, dunia yang halal. Nah itu la yakhfa, tidak samar lagi, alaman, atas orang, lahu, yang itu tetap bagi man, adna ma'rifatin, bahwa paling rendahnya pengetahuan, bil ilmi, tentang ilmu. Artinya apa? Nah di sini Imam Haddad ingin mengingatkan dan ingin juga memberikan contoh. Kalau memang kita mau zuhud, kalau kita mau benar-benar zuhud, nah lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian nabi-nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para a'imah, para sahabat, para aulia, para ulama setelahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka betul-betul zuhud, yaitu betul-betul zuhud itu mereka tidak berlebihan, yaitu terhadap kesenangan dunia, padahal mereka mampu. Kalau mau mereka bisa, kalau mau mereka mampu, bahkan mungkin lebih hebat, lebih mampu daripada orang yang keilmuannya, yang tingkat keimanannya rendah. Para anbiya imannya yang yazid wala yanqus, terus bertambah, tidak pernah mengalami kurang, tidak pernah mengalami menurun, terus bertambah. Nah, para ulama, para aulia, tingkat keyakinannya, tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, tingkat keilmuannya. Mereka padahal bisa lebih mampu, bisa untuk mendapatkan kesenangan dunia, tapi mereka i'rad, berpaling dari kesenangan dunia tersebut. Apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana masyhur di dalam sirah beliau, di dalam syama'il beliau, sebagaimana kita sudah kaji dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dengan Habib Hamid, juga di dalam kitab Burdah pun disinggung oleh Imam Al-Busiri, dan sudah dipaparkan dalam kitab Baijurinya oleh Habib Muhammad, di dalam Burdah, di dalam bait ke-30, 31 dan 32, 30, 31, 32 dan 33, bagaimana di situ zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami wa rawadathul jibalu shummu min dhahabi an nafsihi fa uraha ayyama shamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isami. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan, bahkan sampai mengikat perutnya dengan batu. Kenapa? Karena lapar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Anas, kata Imam Anas, jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fawajadtuhu jalisan ba'ashabihi yuhaddithuhum wa qad asaba batnahu bi asabah faqalu minal ju'. Kata Imam Anas, ketika aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada suatu hari saat itu jalisan Nabi SAW sedang duduk, fawajadtu jalisan, aku mendapati Nabi sedang duduk berbicara, menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, wa qad asaba batnah bi asabatin, aku melihat, kata Imam Anas, Nabi mengikat perutnya dengan batu diikat oleh Nabi dalam perutnya. Imam Anas bertanya kepada sahabat, kenapa beliau itu mengikat perutnya dengan batu? Minal ju', sahabat mengatakan karena lapar, tidak makan.
Bahkan kata Imam Jabir dalam riwayat Imam Jabir ketika perang Khandaq, an Jabirin qala maka sallallahu alaihi wasallam lam yadhuq ta'ama salasa ayyam wa hum yahfiruna al-khandaq faqala ya Rasulullah inna hahuna kadiyah midal jabali qad ajizat mu'awilana anha faqala Rasulullah rashuha bil ma' farashuha bihi thumma jaa Rasulullah fa akhadal mi'wala thumma qala bismillah fadaraba thalasan fasarat kathiban. Ketika perang Khandaq kata Imam Jabir maka sallallahu lam yazuq ta'ama salasan ay salasata ayyam, selama 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencicipi makanan. Selama 3 hari Nabi tidak makan. Kita pernah gak 3 hari nggak makan? Tiap hari makan, bahkan sehari bisa 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Belum makan nasinya, belum ngebaso, bukan seblak, belum apalagi itu jajan-jajan yang lainnya. Nabi 3 hari tidak makan. Kemudian kata Imam Jabir wahum yahfinu Khandaq, sementara para sahabat sedang mengeduk daripada parit, membuat parit. Sahabat sedang membuat parit. Nah, Nabi dalam perang Khandaq Nabi ikut. Nah, itu 3 hari Nabi tidak makan. Kemudian yang menarik qalu ya Rasulullah innaha huna kadiyah minal jabal qad ajazat mi'awilan anha. Sahabat mengadu, mengeluh kepada Rasulullah. Itu sahabat yang banyak ketika ngeduk parit, membuat parit, menemukan yaitu kendala ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Nah, itu sahabat yang banyak itu gak mampu menghancurkan itu batu. Datanglah kepada Rasulullah innaha huna kadiyah minal jabal qad azat ma'awilan anha. Wahai Rasulullah, ini di tempat parit yang kita bangun ini, parit yang kita gali ini, ada batu besar dari gunung yang qad ajazat mi'awana, yang membuat cangkul-cangkul kita apa besi-besi buat ini, kalau bahasa Sunda namanya balencong, buatnya itu gali tanah atau buat mukul batu. Nah, palu-palu kita nggak kuat, kita nggak ada yang mampu untuk membelah, untuk menghancurkan itu batu. Nah, ini kendala. Nah, bagaimana? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW rusyuha bil mal, memerintahkan kepada sahabat rusyuha bil mal, siram itu batunya dengan air. Farusyuha bihi summa ja'a Rasulullah SAW fakhadal mi'wal summa qala bismillah fadaraba thalasan fasarat kasiban. Kemudian sahabat menyirami itu batu dengan air, disiramlah batu dengan air. Kemudian Nabi SAW datang fakhadal mi'wal, ngambil cangkul, ngambil palu. Kemudian setelah ngambil palu maka Nabi membaca bismillah fadaraba, dipukulkan itu palu oleh Nabi kepada batu. Maka seketika dengan 3 kali pukulan fasarat kasiban, itu batu yang besar, yang kuat, yang kokoh, itu seketika dengan 3 kali pukulan oleh Nabi langsung hancur, langsung belah berkeping-keping. Padahal Nabi 3 hari tidak makan, tapi tetap mempunyai fisik yang kuat, yang tegar, yang segar. Kita nggak makan sehari, santri puasa Senin Kemis, Senin udah sore udah kelihatan tuh letoy, lemes. Tapi Nabi kuat, tetap kuat, tetap tegar, tetap segar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi itu sempat lapar, bahkan sering lapar. Bahkan warodatul jibal, Nabi itu ditawari. Bukan hanya Nabi menginginkan, Nabi kalau ingin ya Nabi sudah gampang, bahkan langsung Allah yang menawarkan kepada Nabi SAW untuk Nabi, supaya Nabi ingin mendapatkan kesenangan dunia. Tapi Nabi tidak mau karena zuhudnya Nabi SAW. Sampai-sampai gunung, malaikat Jibril menawarkan gunung untuk jadi emas. Warathul jibalu syumum min dhahabin an nafsi faruha ya sama-samami. Gunung-gunung yang ada di Mekah itu ditawarkan kepada Nabi untuk menjadi emas, untuk kesenangan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mau. Sebagaimana diperkuat di dalam riwayat, nah, hadis sahih di mana Nabi SAW mengatakan aradu alayya rabbi bi tuhaib Makkah dhahaban
Faqultu la ya rabbi walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman fa idza syabi'tu hamidtuka wa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa da'awtuka. Nah, kata Nabi SAW, aradu ilayya rabbi, aradu alai rabbi, Allah menawarkan kepadaku Batha Makkah, itu batu-batu yang ada di kota Mekah, batu-batu yang ada di pegunungan-pegunungan kota Mekah, zahaban, yaitu menawarkan akan dijadikan emas. Namun kata Nabi, faqultu, aku menjawab kepada Allah, la ya rabbi, tidak wahai Tuhanku, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman, akan tapi aku akan siap lapar sehari, kenyang sehari, lapar sehari, kenyang sehari. Fa idza syabi'tu hamidtuka, apabila aku merasakan kenyang, habituka, aku akan memuji kepadamu. Wa idza ju'tu tadarra'tu ilaik, tapi apabila aku sedang lapar, aku akan tadarra'tu ilaik wa da'autuk, aku akan yaitu memohon kepadamu, berdoa kepadamu, akan yaitu bertunduk kepadamu, menunjukkan aku itu bahwa hamba yang butuh kepadamu. Tadarru', merendahkan diri kepadamu. Kemudian dalam satu riwayat, anna Jibril alaihissalam nazala alaihi wasallam faqalahu inna Allah yukri'uka salam wa yaqulaka atuhibbu an takuna laka hadhil jibal dhahaban wa fiddatan takunu ma'aka haitsuma kunta fa atraqa sa'atan. Kemudian dalam satu riwayat, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, inna allaha yukri'uka salam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, inna allaha yukri'uka salam, sungguhnya Allah menitipkan, membacakan salam kepadamu, Allah mengucapkan salam, menyampaikan salam kepadamu. Kemudian lanjut malaikat Jibril, wa yaqulu, dan Allah berfirman, Allah mengatakan, laka, untukmu, atuhibbu an takuna laka hadhil jibal dhahaban wa fiddatan, apakah kau menginginkan, apakah kau menyukai bahwa ini gunung-gunung yang ada di kota Mekah menjadi dhahaban wa fiddatan, menjadi emas dan perak untukmu, takunu ma'aka haitsuma kunta, yang mana kapanpun kau berada, dimanapun kau berada, kau bisa, ketika engkau membutuhkan, kau bisa mendapatkannya. Ini gunung-gunung, bebatuan, semua gunung menjadi emas dan perak untukmu. Nah, mendengar itu bagaimana? Nabi SAW fa'atraqa sa'atan, Nabi menunduk, Nabi menundukkan kepalanya, dia menundukkan kepala. Sumaqala, kemudian Nabi menjawab kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inna dunya daru man la darolah wa malu man la malalah yajma'uha man la aqlalah. Kemudian kata Nabi, wahai Jibril, sesungguhnya dunia daru man la darolah, tempatnya orang-orang yang la darolah, tidak punya tempat tinggal bagi mereka. Daruman la darolah, tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal yang hakiki baginya. Tempat tinggal hakiki mana? Di akhirat. Wa maluman la malalah, dan dunia itu hartanya orang yang tidak punya harta yang hakiki baginya. Karena harta kekayaan hakiki yaitu yang ada di akhirat. Kata Nabi, dunia tempatnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Dunia adalah hartanya bagi orang-orang yang tidak punya harta. Artinya apa? Di sini Nabi mengatakan bahwa aku tidak butuh kepada dunia, tidak butuh kepada dunia, tidak menginginkan semua itu kesenangan dunia. Yajma'u man la aqlahu, yang mana yajma'u man la aqlahu, yang mengumpulkan dunia itu man la aqlahu, yang tamak rakus mengumpuk-numpuk dunia itu adalah man la aqlahu, orang yang tidak punya akal. Nah, ini Nabi kalau mau kesenangan dunia bisa tidak? Bisa. Kalau Nabi ingin kesenangan dunia bisa enggak? Bisa. Mampu enggak? Mampu. Bahwa Allah langsung menawarkan. Kita ada yang menawarkan, Allah nawarin, malaikat enggak ada. Justru kita yang pengen, yaitu dapat berusaha berusaha ingin mendapatkan. Tapi Nabi, Allah langsung yang nawarin, sehingga Nabi mampu, Nabi bisa kalau mau mendapatkan kesenangan dunia. Tapi Nabi tidak. Kenapa? Karena kezuhudannya, karena tidak mencintai dunia. Nah,
Maka ini Imam Haddad di sini mencantumkan ini untuk mengingatkan kepada kita, motivasi kepada kita, kalau memang kita mau zuhud, betul-betul zuhud, mari ikuti Nabi SAW, ikuti para imam, ikuti para aulia, ikuti para ulama setelah Nabi SAW yang mereka betul-betul zuhud itu, betul-betul zuhud, tidak tergantung hatinya terhadap tidak cinta terhadap dunia. Nah, kemudian Imam Haddad melanjutkan, wa idza lam taqdir ala zuhdi fi dunya, jika kamu tidak mampu ala zuhdi atas zuhud fi dunya, jika kita belum bisa nih untuk zuhud seperti Rasulullah SAW, jauh, bahkan jangan pun sama Rasulullah, mencontoh zuhudnya para ulama, mencontoh zuhudnya para aulia pun kita masih jauh, belum bisa. Maka bagaimana? Fama 'alaika an ta'tarifa biraghbati fiha wal hirsi 'alaiha. Jika kita belum mampu zuhud seperti para aulia, para ulama, para sulaha, para anbiya, nah maka fama 'alaika, maka hendaknya tidaklah kamu an ta'tarifa, mengaku-ngaku biraghbati fiha, dengan raghbah fiha, cinta terhadap dunia, wal hirsi 'alaiha, dan tamak rakus alaiha atas ya. Jika kita belum bisa zuhud, belum bisa meninggalkan kecintaan kita, ketergantungan hati kita terhadap dunia secara total, minimal kita jangan sampai yaitu rakus, tamak, cinta dunia. Zuhud belum bisa nih kita, meninggalkan dunia belum bisa nih, berpaling dari dunia belum bisa, minimal jangan sampai cinta dunia, jangan sampai rakus terhadap dunia. Walasta maksuman illa ala talabiha wa tamattu biha ala wajhin muharram. Artinya silahkan, boleh-boleh saja, yaitu kita belum bisa zuhud ya, sehingga kita belum bisa berpaling dari dunia, tetap kita butuh dunia, tetap kita mengambil daripada bagian dunia, tetap kita berusaha mencari untuk yaitu mendapatkan dunia, namun minimal jangan sampai tanamkan kecintaan dalam hati terhadap dunia dan kerakusan ketamakan terhadap dunia cukup dijadikan hanya di pegangan tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati. Walasta maksuman, terus bagaimana itu? Lasta maksuman, kamu tidak berdosa. Walasta, tidaklah kamu maksuman, itu yang berdosa. Nah, dengan kita punya dunia tapi hati kita tidak cinta terhadap dunia, hati kita tidak tergantung terhadap dunia, maka itu tidak berdosa, walaupun kita belum bisa zuhud, berpaling dari dunia, belum bisa. Illa, kecuali ala talabiha wa tamattu biha ala wajhin muharram, kecuali ala talabiha, atas mencari dunianya, yakni maksum mencari dunia, istisna munqati'. Nah, walasta ma'luman illa ala talabiha, berarti kalau mencari dunia wa tamattu biha, bersenang-senang dengan dunia, ala wajhin muharramin fi syar'i, atas jalan, atas cara yang diharamkan dalam syara', baru itu yang berdosa. Tapi kalau kita mencari dunia yang halal, kita tetap yaitu memiliki dunia, mencari dunia tapi dengan cara yang halal, dengan jalan halal, dunianya, hartanya yang halal, digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk fisabilillah, perjuangan dakwah ilallah, maka itu tidak berdosa, bahkan itu menjadi suatu yaitu mazra'atul akhirah, dunia yang menjadi ladang akhirat. Sayyidina Umar pernah mengatakan, izzu dunya bil mal wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Izzu dunya, kemuliaan dunia, bil mal, itu dengan harta. Al umurud dunya la tuslahu illa bil mal, urusan-urusan dunia itu tidak bisa dibereskan kecuali dengan harta, yaitu tadi yang kemarin kita bil fulus mulus, dengan uang, dengan fulus semuanya akan beres mulus, tapi mafih fulus lulus wa mampus. Yang penting dunianya harus halal, digunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zuhdu maqamun fawqa dzalik. Jadi itu minimal, kita belum bisa zuhud, kita belum bisa berpaling dari dunia, belum bisa meninggalkan dunia. Nah, sehingga masih kita butuh kepada dunia untuk urusan-urusan kehidupan kita di dunia, namun berusaha kita menghilangkan kecintaan dalam hati kita yang berlebihan terhadap dunia, dan menghilangkan daripada hati kita kerakusan, ketamakan terhadap dunia. Wa zuhdu, bahwa zuhud maqamun, itu maqam, derajat, tingkatan fauqa dalik, di atas itu.
walaita sya'ri, dan laita sya'ri law anna Allah farada alaina, walaita sya'ri, ini harapan Imam Haddad, walaita, nah asal laita adalah litamanni, walaita sya'ri, dan semoga apa sya'ri, perasaanku, syu'ur, lau anna Allah farada, andai kata itu, lau anna Allah farada alaina, ini lau arad ya, lau arad, sekiranya annallaha, sesungguhnya Allah, faradu alaina, itu mengharuskan alaina, atas kita, at-tawasu, pada bertawasu, tawasu itu bersenang-senang, berlebih-lebihan, bermewah-mewahan fi dalam dunia. Famin aina al-qudrah alaihi fi zamanin azza fihi ma yuwari al-aurah wa yasuddul ju'ah minal halal. Maka min aina, maka dari mana al-qudrah, bahwa kemampuan alaihi, atas tawasu fi dunya, fi zamanin, di suatu zaman. Ini Imam Haddad mengatakan di zamannya nih, di zaman beliau, fi zamanin, dia satu zaman, azza, yang sulit, azza, yang sulit, fihi, di dalam zaman tersebut, ma, apa sesuatu, nanti ma ini isim mausul yang dijelaskan, dibayan dengan minal halal, bayannya minal halal, nanti minal halal di situ minil bayan, ma, apa sesuatu dunia, yuwaril aurah, yang dapat menutupi kepada aurat, wa yasudul ju'ah, dan yang menutupi kepada rasa kelaparan, menghilangkan kelaparan, minal halali, dari sesuatu yang halal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Imam Haddad, andai sekiranya kalau memang Allah mengharuskan, yaitu kita harus bersenang-senang dengan dunia, bermewah-mewahan dengan dunia, famin ailan qudrah, dari mana kita bisa mampu untuk bisa mensenang dunia itu, yakni mampu untuk yang halal. Sementara di zaman ini sangat sulit untuk bisa mendapatkan sesuatu yang halal, makanan yang halal, pakaian yang halal, harta yang halal, untuk bisa mencukupi daripada kebutuhan kita. Namun Allah subhanahu tidak mewajibkan itu, Allah subhanahu tidak mengharuskan itu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menunjukkan yaitu betapa musibahnya di zaman ini, yang mana merajalelanya, bercampurnya, yaitu praktek-praktek muamalah yang haram, riba, macam-macam riba dan lain sebagainya, yang banyak potensi untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak halal. Justru sulit mendapatkan harta-harta yang halal, mendapatkan dunia yang halal itu sulit, walaupun ada, tapi sulit. Karena merajalelanya sekarang yaitu perkara-perkara yang haram, cara-cara yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberikan rizki yang halalan thayyiban. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bitawakkul 'ala Allah taala, wallahu a'lam bishawab. Hakadha min wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.